Apa bedanya orang yang dikasihi karena berharga dan orang yang berharga karena dikasihi? Kalau orang dikasihi karena berharga, biasanya karena memang ada satu nilai yang terpancar dari hidupnya, menyebabkan orang mengasihinya. Misalnya, saya mengasihi seseorang karena penampilan yang menarik. Saya mengasihi seseorang karena dia memberi banyak buat saya. Saya mengasihi seseorang karena dia sudah berbuat baik untuk saya. Saya mengasihi seseorang karena dia memberi keuntungan untuk saya. Inilah kasih bersyarat yang umumnya setiap kita miliki. Saya dikasihi karena saya berharga. Saya mengasihi karena orang itu berharga. Namun kasih yang bersyarat ini adalah kasih yang serba terbatas. Kalau ada harga dari sesuatu baru kita kasihi. Namun bagaimana dengan kasih Tuhan? Kasih Tuhan sesungguhnya mengasihi kita bukan karena kita berharga, tapi Dia mengasihi kita supaya kita berharga. Dengan kata lain, pada dasarnya kita tidak ada harganya. Kita ini manusia penuh dosa. Kita ini lemah. Kita tidak sempurna. Kalau dicari-cari harga kita, kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi kesucian Tuhan, kita sama sekali tidak ada harganya. Kita nol. Kita begitu terbatas. Dan Tuhan sangat tidak terbatas. Dan karena itu kita perlu dibangunkan lagi untuk sebuah kesadaran tentang keberhargaan kita. Jangan buat kita menjadi berharga demi dikasihi, tapi kita sadar bahwa kita berharga karena dikasihi oleh Tuhan. Apa buktinya Dia mengasihi kita? Apa buktinya Dia berikan kepada kita harga yang luar biasa sampai kita bisa menyadari kita dikasihinya? Tentu saja ini berarti berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan untuk kita, apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Di dalam beberapa ayat yang akan kita renungkan, pertama-tama adalah dari Mazmur pasal 32 ayat 1, 2, dan ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Lalu Matius 10 ayat 30-31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dua ayat yang dibacakan barusan memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kita dibuat menjadi begitu berharga oleh Tuhan. Kita yang tadinya penuh dengan pelanggaran, tapi Tuhan justru mengampuni kita. Inilah kasih-Nya yang terbesar. Kasih yang tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Kasih yang justru bukan Dia setuju dengan kesalahan kita, tapi Dia tidak memperhitungkan itu sebagai penghalang untuk Dia tetap mengasihi kita. Inilah luar biasanya kasih Allah itu melampaui keberhargaan kita. Dan kasih Allah membuat kita justru menjadi berharga. Kasih-Nya dicurahkan dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita sungguh menyadari betapa ajaib dan luar biasanya kasih Tuhan. Namun di dalam Matius ditambahkan lagi bahwa bukan saja kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, Dia ampuni kita, tetapi juga yang sederhana dituliskan di sana di Matius 10, rambut di kepala kita terhitung semuanya oleh Tuhan kita. Konteks ayat itu mau bicara tentang bagaimana manusia serba khawatir, tidak bersyukur, merasa tidak berharga dan tidak beruntung.
Sampai lalu muncul ilustrasi yang Yesus ajarkan tentang burung pipit. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi engkau, rambut di kepalamu pun itu terhitung semuanya oleh Sang Pencipta. Betapa berharganya engkau melampaui burung pipit. Karenanya Tuhan memberitahukan kepada setiap kita lewat 2 bagian firman Tuhan ini tentang bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan yang luar biasa itu, menyebabkan kita jadi berharga. Berharga karena kasih yang ada dalam hidup kita. Bukan berharga karena kita banyak berbuat kasih, bukan berarti kita harus berhenti berbuat kasih. Tetapi harusnya kesadaran kita, keberhargaan kita dibangun karena kasih Tuhan yang ada menetap di hati kita. Bagaimanapun keadaan kita, inilah amazing grace, inilah anugerah, inilah sebenarnya yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung. Beruntung karena rambut di kepala kita bisa Tuhan hitung. Beruntung karena Dia tidak perhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau kita merasa beruntung, merasa bahwa kita terus-menerus dikasihi oleh Tuhan, ini memantapkan langkah kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, Dia terus mengasihi tanpa henti. Dan Dia mau kita juga terus bersyukur dan menyadari akan keberhargaan kita bukan karena kita, tapi keberhargaan kita karena Tuhan yang mengasihi kita. Kita berharga karena dikasihi, bukan kita dikasihi karena kita berharga. Mari kita terus syukuri akan kasih Tuhan setiap hari. Saat bangun dari istirahat kita, bangun tidur di pagi hari, ingat satu hal, Tuhan mengasihimu. Dan itu yang membuat hidupmu berharga. Ingat satu hal, Tuhan mengampunimu. Dan itu yang menyebabkan kita berharga. Dan ingat satu hal, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih-Nya ajaib. Itulah yang menyebabkan kita jadi pribadi-pribadi yang berharga, yang precious. Kenapa precious? Karena Tuhan serius menyertai kita, serius membimbing kita, serius mengasihi kita. Tuhan terus menjagai kita. Karenanya melangkahlah bersama dengan Dia senantiasa. Tuhan tak pernah lepas dari hidup kita. Amin.